Selamat siang, yang terhormat Ibu Raida sebagai Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kota Magelang dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatannya sehingga saya bisa mentik video ini untuk berpidato dan menyampaikan sedikit pesan kepada para masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa penggunaan sampah plastik yang berlebih itu berbahaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Angela Aurelia Setiawan dari kelas 12E nomor presensi 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berpidato atau menyampaikan pesan terkait ayo kurangin sampah plastik. Pada zaman sekarang ini, penggunaan sampah plastik itu sangat meningkat. Karena para masyarakat berpikir bahwa plastik itu praktis dan murah. Sehingga mereka menggunakan plastik itu untuk kehidupan sehari-hari seperti berbelanja, minum pada air kemasan, makan makanan dalam kemasan plastik, dan lain-lainnya. Tapi mereka itu tidak sadar bahwa plastik itu susah untuk terurai. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Beda dengan sampah-sampah lainnya, mungkin sampah-sampah lainnya memiliki waktu yang cepat untuk terurai atau mudah terurai. Sedangkan plastik tidak. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Sehingga hal tersebut membuat polusi tanah atau yang bisa kita bilang merusak ekosistem tanah. Terlebih, pada saat ini banyak masyarakat yang menggunakan plastik kresek untuk tempat sampah. Jadi banyak sampah dimasukkan ke dalam tempat kresek karena mereka pikir ini lebih efektif, ini lebih mudah, ini lebih praktis. Tapi sayangnya mereka tidak tahu bahwa sampah yang dikresekin itu malah membawa banyak bakteri dan dampak-dampak buruk lainnya. Menurut data yang saya kutip, pada zaman COVID-19, penggunaan sampah plastik itu meningkat sekitar 20% dari GoFood dan 4% dari GrabFood. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pada zaman COVID-19, banyak masyarakat melakukan pesanan makanan secara online. Dan makanan tersebut dikemas dengan menggunakan plastik atau plastik kresek. Sehingga banyak plastik atau kresek itu jadi menumpuk. Tidak hanya itu, bahkan menurut data yang saya ambil, pada zaman COVID-19 itu banyak masyarakat yang memesan barang secara online, sehingga pengemasannya membutuhkan plastik dan selotip yang banyak. Dan hal itu pun membuat sampah plastik menjadi menumpuk jadi banyak. Seperti yang teman-teman semua pernah lihat, Indonesia sekarang sudah tidak seindah dulu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena sekarang Indonesia itu sudah menjadi pasokan atau pemasok sampah plastik terbesar di dunia. Indonesia itu memasuki sampah plastik sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton per tahunnya. Dan hal tersebut berdampak pada ekosistem perairan yang ada di Indonesia. Kita membahas keindahan yang ada di darat terlebih dahulu. Sekarang banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk di sekitaran jalan. Dan seperti yang kita tahu bahwa sampah tersebut ternyata adalah sampah-sampah plastik. Sampah plastik yang menumpuk tersebut kemudian dihinggapi lalat. Saat dihinggapi lalat, lalat itu pun bisa menghinggap ke makanan yang akan kita konsumsi. Dan tanpa kita sadari, kita makan sehingga kita pun memakan bakteri tersebut. Dan apa sih dampak setelah kita memakan bakteri tersebut? Dampaknya yaitu dalam perut kita bisa tumbuh cacing atau larva dari lalat tersebut, karena lalat tersebut membawa bakteri yang sangat banyak. Sehingga kita bisa mengalami muntaber, cacingan, hingga diare. Dan diare dan muntaber itu bisa menyebabkan kematian. Itu adalah dampak parahnya bagi kesehatan kita. Jika tidak bagi kesehatan, apalagi? Jika kita lihat di jalan-jalan yang awalnya mungkin tempat itu indah, asri, bersih, sekarang banyak sampah dan itu membuat seperti
tempat itu sudah tidak bersih lagi, tempat itu sudah tidak nyaman, tidak indah lagi. Tidak hanya itu, sampah yang terbuang ke laut itu mencemari ekosistem lautan atau perairan yang ada di Indonesia. Banyak sekali sampah-sampah plastik yang mungkin termakan oleh ikan atau biota-biota laut lainnya. Dan itu sangat amat disayangkan. Kemudian dari data yang saya ambil, menurut Menteri Kepala BPLH, dia berkata bahwa Indonesia itu menyumbang sebesar 56,63 juta ton sampah dan 19,16%-nya atau sekitar 9,9 juta tonnya per tahun adalah dari sampah plastik. Hal ini menurut beliau patut ditindaklanjuti karena memberikan dampak yang sangat berisiko bagi Indonesia. Tidak hanya bagi keindahan tapi juga bagi kesehatan lingkungan, bahkan kesehatan tubuh sendiri. Selanjutnya, menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SLPSN, Indonesia menyumbang sampah pada 2024 mencapai 33,79 hingga 33,86 juta ton. Dan itu adalah sampah plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik menjadi pasokan terbesar bagi Indonesia. Indonesia menyumbang sampah plastik yang sangat besar bagi dunia. Hal tersebut tentunya membuat malu karena Indonesia akhirnya bukan memberikan dampak atau menyumbang sesuatu yang positif, malah menyumbang sesuatu yang negatif. Nah, lalu bagaimana cara supaya kita bisa menanggulangi hal tersebut? Menurut saya sendiri, karena banyak sampah plastik yang digunakan untuk keseharian, maka kita harus merubah pola pikir kita. Yang awalnya belanja harus menggunakan kresek, kita ubah menjadi belanja, kemudian menggunakan tas kain atau tas kertas, atau yang biasa kita sebut tote bag atau paper bag. Kemudian, jika kita ingin minum, kita bisa minum dengan botol atau tumbler sendiri. Gak hanya untuk mengurangi sampah plastik, tapi tumbler pun bisa berdampak bagi kesehatan kita, karena itu kan tumbler kita. Gak ada campuran apapun, gak ada bahan apapun, sehingga itu tuh aman untuk kita sendiri. Selanjutnya, kalau mau makan, makanan ringan dan lain sebagainya, kita juga bisa alihkan ke sesuatu hal yang tidak menggunakan plastik. Jadi kita bisa pakai wadah yang nggak sekali buang, nggak sekali pakai gitu. Selanjutnya, kita juga bisa membangun bank sampah. Tentunya sekarang sudah banyak sampah-sampah plastik yang membuat dampak yang negatif bagi Indonesia. Salah satu caranya supaya kita bisa mengulangi hal tersebut karena sudah terlanjur adalah membangun bank sampah. Beberapa botol seperti botol plastik bisa kita ubah menjadi barang yang mungkin bisa digunakan lagi. Kita bisa mendaur ulang sehingga barang-barang tersebut tidak terbuang sia-sia dan tidak mencemari lingkungan. Sehingga kita pun bisa memiliki lingkungan yang sehat dan badan atau kesehatan tubuh yang terjangkau pula. Jadi, menurut saya sendiri, sampah plastik itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Entah kesehatan, entah kebersihan, entah kenyamanan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya, ada baiknya kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita bisa merubah pola pikir kita, supaya kita tidak selalu menggunakan sampah plastik, tapi menggunakan sesuatu hal di luar sampah plastik. Dan kalau bisa pun, kita juga mengurangi penggunaan sesuatu hal yang menjadi sampah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menyumbang banyak sekali sampah. Dan yang sangat penting, kurangi plastik supaya kita bisa hidup lebih nyaman. Kesadaran yang kita punya itu sangat perlu. Jadi, saya harap kesadaran teman-teman dan semua warga atau masyarakat yang menonton video saya bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya bagi kehidupan dan lingkungan. Jadi ya, ayo kita kurangi sampah plastik supaya bumi kita sehat dari plastik. Sekian pidato yang saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, semoga bermanfaat.